Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, mukminin mukminat, ikhwati wa akhwati fillah. Alhamdulillah kita dapat bersua semula pagi hari ini bagi meneruskan siri kajian kita kaitan dengan arti kehidupan atau hakikat kehidupan dunia. Sebagaimana yang telah kita fahami sama dan selalu kita ingatkan, bahkan bermula daripada awal lagi kajian kita tajuk ini. Salah satu matlamat dan tujuan utama kajian kita berkaitan tajuk ini ialah agar kita melihat kehidupan di dunia ini dengan pelbagai kemudahan, kenikmatan yang Allah berikan pada kita, sama seperti mana Allah suruh kita melihatnya. Itu satu di antara tujuan utamanya. Agar kita dapat melihat dunia, menganggap dunia, memandang dunia dan isinya, sama seperti mana Allah menyuruh kita memandangnya. Jika Allah kata, pandanglah kehidupan dunia ini sebagai wasilah, ya kita hendaklah memandangnya dan meyakini sebagai wasilah. Bila Allah kata, pandanglah, nilailah, anggaplah bahwa dunia ini bukan tujuan, maka kita pun berusaha untuk memandang dunia, meyakinkan diri bahwa dunia hidup ini bukan tujuan. Dan begitu seterusnya, begitu semua. Apabila Allah kata, apa yang ada di hadapan kamu ini adalah ujian, ya kita hendaklah menganggapnya, meyakininya, memperlakukannya sebagai ujian. Begitu seterusnya, begitu seterusnya. Itu penting karena
Bila sikap kita, pandangan kita kepada dunia dan isinya, sementara kita di sini yang hanya 60 hingga 70 tahun, tidak sebagaimana yang Allah suruh, ya pasti kita merugi. Pasti kita menyesal. Pasti kita sendiri akan menanggung akibat buruknya kelak. Waliyadzubillah. Tsumma na'udzubillah. Ayat terakhir yang kita pelajari dalam tajuk ini, yakni ayat yang ke-9, muka surat 25, bukan? Ayat ke-10 maksud saya. Ayat yang ke-10, muka surat 25. Yakni surah Al-Fajr ayat yang ke-20, bukan? Yang kita terakhir kita pelajari. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Contohlah dalam ayat ini, Allah cerita tentang hubbul mal, cinta harta. Daripada apa yang kita bicarakan pada siri terakhir, bahwa mal itu kata Allah, mal, harta benda, itu adalah zinah, perhiasan kita dulu. Kalau begitu, adakah harta itu baik atau tidak baik? Baiklah. Ya, yang nilai yang positif lah. Sebab zinah. Tanpa ada harta, dunia tidak ada zinah. Itu baik. Tapi jangan lupa Allah juga beritahu kita bahwa mal itu adalah fitnah. Ujian. InsyaAllah ujian. Ia zinah, tapi jika dia juga ujian. Bahkan dia kata Allah sebagai qiyaman, tiang kehidupan. Ibarat bangunan yang tidak bertiang pasti roboh. Maka demikian juga hidup di dunia tanpa mal, kehidupan tidak akan tertegak dengan sempurna. Jika kata mal sebagai qiyam, maka mal sangat penting. Sangat penting. Wasilah terpenting. Tapi jika kita lihat mal sebagai ujian, ini kita kena berhati-hati. Karena bukan sekadar perkara yang sangat penting, tapi sekaligus ujian. Ia zinah, perhiasan, punya daya penarik. Punya kemampuan memikat. Ya, karena supaya kita ada keinginan untuk mencarinya dan memilikinya. Sebab itu Allah jadikan ia zinah. Ada unsur kekuatan menarik. Karena ia perhiasan, memperindah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi seperkara yang perlu kita ingat, kakulli wasilatin idza tahawalat ila ghayah. Sebagaimana wasilah-wasilah yang lain, apa yang hanya sebagai wasilah, perantara. Bila ia sudah bertukar menjadi tujuan, saya ulangi, apa saja benda yang fungsinya hanya sebagai wasilah, alat, perantara, bila ia sudah bertukar fungsi menjadi tujuan, inilah fa'innaha satanharifu anis shawab. Pasti ia akan menyeleweng. Akan menyeleweng daripada kebenaran. Menyimpang. Waqad wasilu ilal halak. Dan akan menjadi punca kebinasaan. Sebab itulah
wajib harta itu sebanyak manapun kita pandang dia, kita anggap dia, yajibu ayyabqa fi itaril wasilah. Wajib ianya terus kita perlakukan sebagai wasilah, bukan tujuan. Sebab wa idza ma'taqadal insanu bi annahu ghayah wa ta'amal ma'ahu kadzalik fa innahu yakunu min akhtaril asya' alaih. Karena bila seseorang sudah berubah saja anggapannya terhadap harta, dia tidak lagi menganggap sebagai wasilah tapi sebagai tujuan, pasti ia akan memperlakukannya seperti itu. Dan ini adalah perkara yang sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ia sebagai wasilah bukan tujuan, seperti mana saya ingatkan semula apa yang kita sampaikan pada sesi lepas, karena kita akan sambung penjelasannya supaya nanti ada sambung penjelasannya, tidak terputus. Sehingga kita dapat kefahaman yang syumul, yang komprehensif, yang utuh, bukan tajazub, bukan sekerat-sekerat. Karena ini kita akan kita jadikan sebagai pegangan. Sehingga baik atau tidaknya, harta itu terpuji atau tidaknya, ingat, karena ia sebagai wasilah, bergantunglah kepada tujuannya. Jika ia dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang tak baik, ya maka ia tidak baik, ia tercela. Tapi jika harta yang memang ia sebagai alat, wasilah, untuk menjadi tujuan yang baik, ya mulialah harta itu. Sehingga baik atau tidaknya harta, mulia atau tidaknya harta, terpuji atau tidaknya harta, boleh atau tidak kita menyukainya, cinta kita itu mulia atau tidak, cinta kita pada harta itu dibenarkan atau tidak, bergantung kepada untuk apa dianya. Ia gunakan untuk cari tujuan yang mulia atau sebaliknya. Jika tujuannya mulia, maka harta menjadi mulia. Suka kita pada harta itu pun menjadi mulia. Tapi jika ia digunakan sebagai alat untuk menjadi tujuan yang tidak baik, maka harta itu tidak baik, cinta kita kepadanya pun tercela. Lagi-lagi, boleh saya simpulkan, tercela atau tidaknya harta, baik atau tidaknya harta, sebenarnya bukan semata-mata pada hartanya, dan memang tidak terlekat, tidak melekat pada zat harta itu. Tapi baik atau buruknya, tercela atau mulianya, terletak pada sikap kita kepada harta. Perlakuan kita memperlakukan harta itu seperti apa? Sebab itulah Rasul nyatakan, ni'mal mal salih lirajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu berada di tangan orang yang saleh. Bila Nabi kata sebaik-baik harta yang saleh, maknanya ada harta yang tidak saleh. Bila harta itu di tangan orang yang soleh. Oh, subhanallah. Hadis Imam Haythami dalam Zawaid Ibnu Haiban. Karena apa? Anal mal halal alladhi sarifur rajul muslim alal wajhi alladhi yardahu Allah tabaraka wa ta'ala.
Karena harta yang halal yang ada di tangan orang yang soleh, dan ia akan dia dapatkan dengan cara yang soleh, dibelanjakan dengan cara yang soleh, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, huwa ni'matun azimah minallah ala abdihil mu'min. Itu nikmat yang besar daripada Allah. Ingat pada siri lepas saya pernah kata, orang-orang mukmin yang soleh, ya berusahalah untuk punya harta yang banyak. Rajinlah untuk bekerja sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bahasa yang apa adanya. Ya. Orang-orang yang soleh, yang imannya kuat, jadilah orang kaya raya. Karena jika kekayaan ini berada di tangan orang-orang yang soleh, pasti akan dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah dan diridhoi. Jangan orang yang beragama, yang ingin meningkatkan keagamaan, malah meninggalkan harta, membenci harta. Beruzlah, tak kisah, lalu harta akhirnya yang Allah anugerahkan kepada seluruh orang, termasuk orang dikuasai oleh orang bukan Islam. Rugi. Sangat rugi. Mungkin ada yang pikir dengan alasan zuhud. Zuhud sudah kita pelajari ya dalam pelajaran yang lain. Betulkah itu zuhud? Betulkah itu wara? Inilah bila saya kata mungkin kefahannya belum syumul. Belum syumul. Ini penting sekali. Ya. Penting sekali. Karena jika harta itu jamaah sekalian tidak diperoleh dengan cara yang halal dan tidak dibelanjakan dengan cara yang halal, dalam pandangan Islam, fi nadharil Islam la yu'tabarul malu haqiqiyan. Dalam pandangan Islam itu tidak disebut sebagai harta secara hakiki. Sama sekali tidak. Ya, tak tahu apa namanya, ya, jianlah. Baik ya. Jadi, al-malu muqayyadun fil islami biquyudin syar'iyyah. Bahwa harta itu ikat. Dalam Islam itu terikat dengan ikatan-ikatan syarak. Sebagaimana kita tidak bebas ketika mencarinya, demikian juga kita tidak bebas membelanjakannya. Bayangkan. Ada ikatan, ada peraturan. Kita tidak bebas mencarinya karena ada peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ini boleh, ini tak boleh. Nak membelanjanya pun tidak bebas juga. Nah, bila kaidah syarat-syarat ikatan ini dipenuhi dan yang boleh memenuhi hanya orang soleh. Situ harta yang diperoleh orang soleh, dimiliki oleh orang soleh, pasti soleh. Karena mendapatkannya dengan betul. Mencintainya tidak menjadi masalah. Apalagi mencintai harta yang seperti itu bukan semata-mata hartanya. Dia cinta hartanya untuk tujuan yang mulia. Tujuannya apa? Bila sudah dapat nanti dibelanjakan di ini, di itu. Itu secara pribadi apa yang saya pahami dari dulu ya Mas. Orang mukmin, saudara kita mukmin semuanya. Tak apa kiralah siapa kita, apa predikat, apa jawatan kita, apa gelaran kita, apa background pendidik kita. Berusahalah untuk menjadi orang yang berkecukupan. Paling tidak, yakni berkecukupan. Kalau dalam bahasa yang keras, yang tegas lah. Islam sebenarnya tidak membenarkan ada orang mukmin yang miskin. Kalau gunakan bahasa yang tegas. Islam tidak membenarkan ada orang mukmin yang miskin. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, ya mas sekalian, jika sekiranya
kemiskinan itu berupa makhluk yang boleh dilihat, wujud yang boleh nampak boleh dipegang lah. Jika sekiranya kemiskinan itu berupa makhluk wujud yang boleh dilihat, pasti aku akan membunuhnya. Kata Ali. Begitu bencinya Ali kepada kemiskinan. Puluhan ayat dalam Al-Quran menyuruh umat Islam untuk membasmi kemiskinan, untuk menolong kemiskinan. Jangan ada miskin. Bahkan orang yang tak peduli dengan kemiskinan, orang miskin kan dianggap pendusta agama. Beri bantuan kamu kepada orang miskin sehingga mereka tidak jadi miskin. Nah, dari sinilah sepatutnya tuhibbunal mala hubban jamma, walaupun itu kecaman Allah, tetapi hubbul mal yang macam mana yang dikecam? Nah, hubbul mal yang macam mana yang dikecam oleh agama? Sebab manusia sifat semula dia suka harta. Tadi saya katakan, orang mukmin mencintai harta, orang kafir mencintai harta. Tapi orang mukmin mencintai harta ini sebagai wasilah, alat untuk mencapai tujuan. Tujuannya supaya jadi dermawan. Ingat, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Bagaimana kita ingin jadi tangan yang di atas kalau kita tidak memiliki sesuatu yang tidak diberikan? Diriwayatkan Nabi Isa pernah berkata, yang maksudnya seseorang hanya boleh memberi apa yang dia miliki. Seseorang hanya boleh memberikan sesuatu yang dia miliki. Maknanya kalau dia tidak punya apa-apa, ya dia tidak akan tak mampu memberi apa-apa. Kan gitulah. Kalau orang tak punya apa-apa, bermakna dia tidak akan memberikan apa-apa. Mungkin kita tanya, tapi orang tu banyak punya macam-macam, tapi tak memberi apa-apa, maknanya dia miskin. Sebab pengertian kaya dalam orang Islam, yakni orang yang banyak memberi, bukan orang yang banyak memiliki. Tengok. Al-ghina, kekayaan menurut agama Islam bukan ditentukan oleh seberapa banyak apa yang dia miliki. Tapi kaya atau tidak seorang ditentukan oleh seberapa banyak yang dia telah berikan. Semakin banyak yang ia berikan, semakin banyak pemberian, semakin kayalah orang itu. Semakin kaya. Dan untuk kita, membolehkan kita jadi orang yang banyak memberi, dan itu perintah agama, kita mesti memiliki dahulu. Nah, kalau cinta kita pada harta itu supaya kita nanti boleh memiliki dan memberinya, itu cinta yang bagus. Itu cinta yang terpuji. Itu yang Nabi kata, ni'mal malus soleh, jadi soleh. Masya Allah. Sehingga mencarinya betul, membelanjakannya betul, dan lain sebagainya. Yang tercela itu sebagaimana dalam ayat yang sedang kita beri, surah Al-Fajr ayat sebelumnya itulah. Nikmat itu dianggap sebagai apa dipanggil ya? Dalilul ikram itu. Kalau dapat nikmat, itu bukti Allah muliakan dia. Kalau ditarik, bukan ya Allah, itu yang salah. Pemberian Allah atau Allah tarik semula pemberiannya, itu bukan bukti kemuliaan atau kehinaan yang Allah berikan pada orang itu. Pemberian Allah pada orang itu namanya ikhtibar, ujian. Ketika Allah ambil semula, itu pun namanya ikhtibar, ujian. Nah, orang soleh melihatnya begitu. Masa mendapat, oh ini ujian. Kan Quran kata, fitnah. Sekarang dah diambil balik oleh Allah. Oh, diuji lagi.
Diuji lagi. Jadi orang mukmin sentiasa merasa diuji. Kan memang harta itu ujian. Masa dapat pun ujian. Masa diambil sebelah pun oleh Allah sebagai ujian. Sebagai ujian. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini betul-betul memang celaan kepada orang yang mencintai harta dengan cinta yang sangat banyak. Wa tuhibbunal mala hubban jammah. Kenapa? Yang pasti ia tidak lagi melihat harta sebagai ujian. Ia tidak lagi melihat harta sebagai alat atau wasilah. Tapi ia melihat harta, dunia dan isinya sudah menjadi tujuannya. Tertipu nanti. Bagaimana tidak tertipu? Suatu saat pasti ia akan meninggalkannya. Atau kalau bukan dia yang meninggalkannya, harta dan dunianya yang akan meninggalkannya. Dia akan meninggalkannya. Wa'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Akhirat tempat sebenarnya. Hanya masalahnya mungkin begini, ya. Kalau kita bagaimana kita dapat mencintai akhirat, sedangkan kita tak pernah melihat akhirat. Bukankah biasanya orang lebih cinta yang depan mata, yang nampak? Macam mana mencintai sesuatu yang tak pernah dilihatnya? Jawab sekalian, langsungnya bukan itu. Cinta kaitannya bukan kepada benda yang ia nampak atau yang tak nampak. Cinta sebenarnya itu berkaitan dengan benda yang dia kenali. Bukan yang dia nampak. Orang yang mengenali sesuatu, walaupun dia tak pernah melihatnya, boleh mencintainya dan boleh membencinya. Walaupun tak pernah melihat. Nah, orang yang paham akan hakikat kehidupan dunia, pasti tidak akan mencintainya. Karena ia zailah. Zailah itu akan hilang. Akan hilang, akan lenyap, akan berakhir. Bagaimana seseorang mencintai, menumpukan, curahkan, memberikan kecintaannya yang tak berbelah bagi kepada sesuatu yang pasti lenyap. Kan kecewa itu. Itu pun kadang-kadang saya katakan tadi, bukan dia yang meninggalnya, mungkin dia yang akan meninggalkannya. Ada satu kisah, tapi ini kisah sirah ya. Dan itu biasanya dalam kitab-kitab ya berkaitan dengan nasihat lah, mauizah ada itu. Walaupun mungkin daripada segi sanadnya itu dipertikaikan. Tapi dari segi makna itu menarik sekali. Ceritanya begini. Nabi Ibrahim diberitakan pernah memohon kepada Allah agar umurnya dipanjangkan umur. Minta panjang umur, panjang umur. Ya seperti kita lah minta panjang umur. Tapi nampaknya Nabi Ibrahim merasa Allah tidak merespon. Ya, karena tidak ada tanda-tanda dikabulkan, iya ke tidak. Ingatkan seorang nabi dapat wahyu kan. Tidak respon. Jadi, gimana minta panjang umur tak diganti. Allah tak jawab gitulah. Macam tak ada jawaban daripada Allah. Suatu hari, macam mana ceritanya, tiba-tiba Ibrahim ini berada di dekat dengan seorang yang sudah lanjut usia. Lanjut usia. Tak tahu umurnya berapa ratus tahun. Sedang makan tamar, makan buah lah.
Ya mungkin buah tamar di hadapan Ibrahim. Ibrahim perhati orang tua ini makan. Lapar mesti makan lah. Semasa nak ambil makanan itu pun sangat perlahan. Lahan sekali. Setelah dipegangnya makanan tamar itu jatuh semula. Dikutip lagi. Sedangkan dia lapar. Sedangkan dia sangat lapar. Dipegang, jatuh lagi. Setelah dia megang, kemudian nak dimasukkan ke mulut. Masukkan ke mulut, jatuh lagi. Kutip lagi. Kemudian berjaya masuk mulut. Masuk mulut, digigit. Nak menggigitnya sudah sangat susah. Minta maaf karena orang tua tadi sudah tidak punya gigi. Kalau gigit-gigit, dah berjaya menggigitnya tu lama. Gigit tu kunyah. Setelah kunyah, lembut, nak telan, bukan telan. Terkeluar pula. Terkeluar. Minta maaf sekali lagi, minta maaf karena sudah sangat lanjut usia. Gigi tak ada. Jadi minta maaf, mulutnya sentiasa terbuka. Ya, air keluar. Terkeluar balik. Orang tua tu kutip lah. Tamar yang saya kunyah ni, masukkan balik. Ringkas kata. Nabi Ibrahim melihat sendiri bagaimana susah payahnya orang tua yang lapar ini. Ingin makan makanan yang tersedia. Susahnya. Makin tua, makin susah. Nak makan susah. Meleleh. Nak kunyah pun tak boleh. Dah buat kunyah pula terkeluar. Nak telan. Nak ambil itu pun banyak kali. Lalu Nabi Ibrahim diberitakan membatalkan niatnya. Kemudian, ya Allah tak payahlah. Kalau begitu ya Allah tak payahlah engkau bagi aku umur panjang. Tak nak panjang sangat. Karena sudah melihat. Kalau umur panjang macam itu rupanya. Dunia masih bersedia untuk dinikmati. Bayangkan. Dunia yang dia tinggal termasuk makanan, minuman masih bersedia dinikmati oleh kita. Tapi kita sudah tidak mampu menikmatinya. Nak makan jatuh, nak minum terkeluar. Itukah yang Allah kata, itukah yang kamu nak cintai, yang kamu nampak itu. Sedangkan kalau kamu tahu hakikatnya, pasti kamu tidak akan mencintainya. Kata ulama-ulama hati ya masih kan. Cinta atau tidaknya seseorang pada sesuatu, ini cinta yang sebenar ya. Bukan karena yang dicintai itu nampak, pernah dilihat atau tidak. Bukan. Cinta yang benar itu, jika cinta itu berdasarkan kenal. Kenal betul apa yang dicintai. Walaupun dia tidak pernah melihatnya. Dunia dan isinya. Bila orang telah mengenalinya sebagaimana Allah suruh mengenalinya, harta pemberian Allah. Bila orang sudah mengenali harta itu sebetulnya apa? Hakikat harta itu seperti apa? Hakikat nikmat dunia itu sebenarnya seperti apa? Dia sudah kenal betul sebagaimana yang Allah suruh kita mengenalinya. Tak ada orang menumpahkan kecintaan sehingga sanggup melakukan apa saja. Pasti tertipu. Pasti tertipu. Sebaliknya orang yang kenal akhirat. Kan lawan dunia akhirat ya. Dunia akhirat, dunia akhirat. Yang zahir, yang batin. Ada kehidupan zahir, ada kehidupan batin. Kan begitu ya. Itu dalam ayat sebelum kita terakhir. Zahirun minal hayati dunia. Dia hanya nampak yang zahir daripada kehidupan. Kalau Allah kata ada kehidupan yang zahir, maknanya kehidupan yang batin, yang tak nampak. Dan itu akhirat. Orang yang kenal akhirat, tahu hakikat akhirat, walaupun tak pernah melihatnya, ya pasti cintanya luar biasa. Apatah lagi memang akhirat itu tempat asal kita. Coba, di mana sebelum kita diantar ke dunia? Kita tak tahu kan? Ya, kita boleh jawab, innalillah wa inna ilaihi raji'un lah. Kita datang daripada Allah, kita milik Allah dan kembali pada Allah.
Ya, yang pasti kita ini asalnya daripada dunia lain, yang pasti bukan daripada ini, alam dunia. Adam dahulu di surga, ya mas sekalian. Adam dahulu di surga. Lalu diantar ke dunia. Kerinduannya kembali pada surga luar biasa. Yaitu cinta Adam kepada surga, walaupun sudah tidak lagi di surga, tetapi di dunia dengan pelbagai kemewahan, Adam tidak terpesona. Karena Adam tahu hakikat dunia, kehidupan dunia. Adam rindu yang di sana. Itu karena kenal akhirat. Jadi masalahnya bukan pernah melihat atau tak pernah melihat. Kalau ada orang tanya, macam mana kita nak cinta akhirat? Macam mana kita tak cinta dunia? Dunia nampak depan kita. Kita boleh pegang, kita boleh lihat, kita boleh rasa. Tentulah kita cinta. Ini benda yang betul. Itu salah, itu cinta palsu. Sebab yang kita itu zahir. Cinta itu yang sebenarnya bukan pasal dah nak melihat atau belum, tapi dah kenal atau belum. Kenal atau belum. Ya. Bila sudah kenal, ya pasti cintalah. Tok nenek moyang kita ajar begitu ya. Sebab itu kenal hakikat itu. Habis macam mana kita hendak mengenali hakikat dunia? Benda itu kan tidak nampak. Quran, puluhan ayat-ayat Al-Quran. Yang tadi sebagian contoh yang tadi. Ingat. Dunia ini permainan. Hanya lahwun, laibun, zinatun, tafakhurun, takathur. Dunia ini fitnatun. Dunia ini zahratul hayati dunia. Bunga. Zahrah. Memang menarik, memikat. Tapi masa. Kan? Mengikat jangka masa. Kemampuan memikat, menarik kita. Sekejap. Ambillah bunga yang betul-betul, letaklah kat pasu dia. Atas meja. Berapa lama menarik, indah. Tunggulah berhari, seminggu, layu dia, mati kita buang. Demikian dunia. Allah dah bagi tahu dah. Ingat, itu fitnah. Ramai orang-orang sebelum kamu hancur karenanya. Itu hakikatnya. Sementara akhirat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Khairu wa abqa. Di akhirat itu gini. Quran cerita semuanya. Itu tujuan supaya kita kenal. Walaupun kita tak pernah melihatnya. Tapi pasti kita tahu. Nahnu ji'na minal akhirah wa sanarji'u ilaiha. Kita semua datang daripada akhirat. Ya, datang daripada Allah, dalam gaib lah kan. Dan kembali pada Allah, kembali ke akhirat. Hadzal alam laisa daim. Sementara yang sekarang ini, benda yang ada sekarang ini tidaklah kekal. Saufa tamut, pasti kita akan mati meninggalkannya. Atau sebelum kita mati dia sudah meninggalkan kita. Banyak kan orang yang saya hari ini sekarang hari ini kaya, tiba-tiba minggu depan miskin, mana dunia yang meninggalkannya. Ingat hari ini sedang berkuasa, tiba-tiba minggu depan hilang kuasa, meninggalkan. Atau dia meninggal ketika masih berada ketika ia berada di kemuncak kekuasaannya. Ia meninggal ketika berada di kemuncak kekuasaan. Ramai. Ia meninggal ketika ia berada di kemuncak kekayaannya. Mana dia yang meninggalkannya. Masya Allah. Dan Al-Quran puluhan. Allah ingatkan seperti ini. Sebab itulah, ya mas sekalian, saya kutip lagi sekali, pesanan daripada ulama besar, punya nama besar, punya jasa besar. Ulama agung pada zamannya, terlepas daripada kekurangan dan kelebihannya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Di dalam kitabnya Ighathatul Luhfan min Masaidis Syaitan.
Tapi saya sudah ada terjemahan kalau saya tidak. Kalau Yama rajin cari, insya Allah ada terjemahan. Ya, saya hanya punya kitab Arabnya saja. Itu pun kitab lama. Sebab memang harga kitab ini tidak murah rupanya. Harga kitab rupanya tidak murah, mahal. Apalagi di negeri kita. Kitab-kitab rujukan yang besar-besar ini masih sangat, ya boleh relatif mahal lah. Relatif mahal. Ya kita tidak tahu ya. Sebenarnya kalau kitab-kitab yang diperlukan oleh umat ini, kalau murah itu senang. Tapi kalau masih mahal itu ya sudah sedikit. Tapi bagaimana tak mahal mungkin ya lah percetakan tentu nak untung kan. Ini maksud kita yang kita besar yang menjadi panduan ini. Ighafatul Luhwan min maso idi syaiton. Karangan Imam Qayyim Al-Jauziyah. Di situ tuh jamaah sekalian, di situ tuh Ibnul Qayyim pernah kata al fitnatu nau'ani. Ingat ya, dunia adalah fitnah. Harta fitnah. Harta fitnah, anak fitnah, dunia fitnah, jawatan fitnah. Rumah fitnah, kendaraan fitnah, pakaian fitnah. Apalagi yang tak fitnah? Ya dunia dan isinya bahkan fitnah. Dan fitnah dalam agama ini, fitnah itu ujian ya. Fitnah itu ujian. Fitnah juga sesuatu yang boleh menjadi punca siksa. Fitnah juga boleh menjadi dianggap sebagai sesuatu yang boleh menjadi punca kesesatan. Kita ulang. Fitnah boleh jadi bermakna ujian. Fitnah juga bermakna punca yang menyebabkan orang sesat. Fitnah juga sesuatu yang menyebabkan orang disiksa. Fitnah itu ada dua, kata Ibnu Qayyim. Secara umum terbagi dua saja. Hati-hati pada dua ini. Satu namanya fitnatus syubuhat. Fitnatus syubuhat. Syubuhat itu samar-samar, tak jelas. Ibarat pandang benda tu, apa ya? Iya ke tidak? Apa ni? Benda ni apa ni? Sebenarnya kucing ke? Apa ni? Kucing ke arnab? Kucing ke arnab? Burung ke ayam? Burung ke syubhat lah. Sama-sama. Ini betul ke tak betul? Ini betul ke? Ini boleh ke tak boleh? Syubhat. Puncanya, fitnah syubhat ni jamaah sekalian, min dha'fatil basirah wa qillatul ilmi. Wa qillatil ilmi. Berpunca pada lemahnya mata hati, bukan mata ini ya, bukan mata kepala. Lemahnya mata hati, basirah, mata hati ke mata batin bahasa Melayunya. Saya lebih suka menggunakan istilah mata batin sebenarnya. Berarti wa qillatil ilmi, dan sedikitnya ilmu pengetahuan. Bila orang punya ilmu hanya sikit, ditambah pula mata hati, mata batinnya itu lemah, agak rabun dah, minta maaf. Pasti hidupnya penuh dengan syubhat. Tak tahu halal haram, tak tahu perintah larangan, tak tahu pahala dosa, tak tahu sunnah atau bid'ah, tak tahu ini tauhid atau syirik, tak tahu. Ya namanya hati bela. Ilmu sikit. Ini bahaya. Sehingga akhirnya orang lebih banyak dan beramal, lebih sering terjebak, terperangkap dalam amalan-amalan yang salah, yang difikirkan betul. Bid'ah disangkanya sunnah. Kan karena fitnah syubhat. Haram disangkanya halal. Perintah disangkanya apa namanya? Itu perintah, tapi ini bukan perintah, ini sukarela umpamanya. Benda yang haram disangkanya harus umpamanya. Jadi hidupnya meraba-raba karena tak ada panduan, penuh dengan syubhat. Sesatlah dia. Obatnya satu.
Belajar. Tak ada lain. Karena puncanya qillatul ilmi, berpunca pada ilmu yang sedikit, maka cara merawatnya, cari ilmu banyak-banyak. Cari kepahaman banyak-banyak. Luaskan pemahaman. Tambah. Sampai itu, asah mata batinnya. Supaya terang melihat kebenaran. Oh, ini benar, ini salah. Jadi tidak tengah-tengah, tidak subuhat. Akhirnya nanti kalau tidak sesat. Ini fitnah pertama. Besar tuh. Ramai zaman sekarang ajaran-ajaran sesat. Daripada dahulu hingga sekarang umat Muhammad ramai yang sesat. Puncanya ini. Dalam melaksanakan asyarakat agamanya. Tersesat itu puncanya inilah. Fitnah subuhat. Bahkan yang paling besar, fitnah syubhat hingga menuduh Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Atau sebagai Allah Tuhan sendiri. Bagaimana mungkin ini orang hebat, ini boleh menghidupkan orang mati. Boleh mengasih penyakit. Lahir tanpa bapa. Wah, ini mesti Tuhan. Nah, itu syubhat yang paling dahsyat lah. Hingga jatuh kafir. Alhamdulillah. Yang kedua, ini berkaitan dengan tajuk kita. Namanya fitnatus syahawat. Fitnatus syahawat. Syahwat itu keinginan nafsu lah dari dalam diri kita ni. Fitnatus syahwat. Bila dia fitnatus syahwat, apa kesannya? Fiskul a'mal. Ya. Punya keinginan yang tidak terhad. Betul, jemaah sekalian. Manusia ni Allah beri anugerah kemauan. Betul. Kemauan yang Allah berikan pada diri manusia ini tidak terhad. Betul. Nak itu. Islam datang ingin mengajar kita supaya kita ini menghadkan kemauan diri kita. Mengawal, memimpin, mengatur, membimbing. Mana benda yang kita boleh nak, yang kita boleh nak. Mana benda yang Islam kata, jangan. Sehingga kemauan diri ini dapat terkawal dengan agama. Sekarang bayangkan, jika nafsu syahwat dilepaskan begitu sahaja. Itu akhirnya ya mas kalian. Ya susah. Banyak perkara-perkara yang tak boleh diambilnya. Karena keinginan sangat kuat. Mencintai sesuatu yang sepatutnya yang Allah suruh benci. Bayangkan. Karena syahwatnya, fitnah syahwatnya sangat kuat. Akhirnya orang itu mencintai sesuatu yang Allah suruh membencinya. Bagaimana coba? Allah kata benci benda itu. Dia malah suka. Allah kata sukailah benda ini. Malah tak suka. Fitnatus syahwat. Bagaimana cara mengobati fitnah syahwat? As-sabru. Sabar. Bila diberi nikmat yang banyak, sabar. Sabarnya orang yang menerima nikmat namanya syukur. Jadi syukur itu adalah kesabaran orang yang diberi nikmat. Bila ditimpa musibah, ia sabar. Sabarnya orang yang ditimpa musibah, itulah syukurnya. Nah, ini dibalik-balik ini. Kalau kita didapat nikmat, itu macam mana? Kita, ya syukurlah. Dan syukurnya orang yang diberi nikmat, itulah kesabarannya. Bila dapat musibah, hendaklah bersabar. Sabarnya orang yang ditimpa musibah, itulah kesyukurannya. Kan memang sabar dan syukur tidak boleh dipisahkan. Itu saya pegangnya. Dan itu ada dalam surah Al-Asr yang selalu dibaca adalah. Sebab itu sahabat mengamalkannya. Bila berjumpa sebelum berpisah, mereka akan baca surah Wal-Asri. Seingatan. Wal-Asri yang isalafihus. Sungguh manusia semuanya rugi. Kecuali alladzina amanu. Wa amilu salihat. Amal itu pegangan hidup. Kebenaran. Tahu kebenaran.
wa amlus shalihat, dan tahu dan mengamalkan kebenaran yang diketahuinya dan dipegangnya. Tak cukup. Nomor 3, tawasau bil haq. Tawasau bis sabr. Orang yang tahu akan kebenaran, fitnah subuhat itu hilang. Orang yang berpegang pada kesabaran, fitnah subuhat, fitnah syahwat itu lenyap. Dengan 2 itu saja. Nah, hubbul mal itu akibat fitnatus syahawat. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Itu puncanya fitnah syahwat. Jadi orang yang mencintai dunia, yang itu sebenarnya cinta palsu, itu cinta palsu, cinta tertipu. Bukan dunia yang tertipu. Yang mencintai itu tertipu nanti. Betapa tidak, ia mencintai sesuatu yang suatu saat akan menjadi puncak kesengsaraannya. Tertipu atau tak tertipu? Mencintai sesuatu yang akhirnya sesuatu yang sangat dicintai itu menjadi penyebab kesengsaraannya. Kan tertipu itu namanya. Silap besar. Silap besar. Fir'aun dahulu pernah menjaga, memelihara, mengasuh, merawat Musa. Dengan penuh kasih sayang, apalagi istrinya, apalagi pegawai istana, sayang sungguh kepada Musa yang masih baby. Termasuk Fir'aun pun tiba-tiba sayang pula. Wah, dibesar di istana. Ditumpahkan, dicurahkannya kasih sayang. Tersilap, rupanya telah besar jadi musuhnya. Jadi musuhnya. Dunia macam itulah. Mencintai sesuatu yang akhirnya menjadi puncak kesengsaraannya. Dan itu baru disedari ketika ia nak pindah ke alam akhirat. Berbeza dengan mencintai akhirat. Mencintai akhirat itu cinta yang sebenar-benarnya. Karena apa? Karena mencintai akhirat, akhir yang dicintai itu nanti akan menjadi penyebab utama kebahagiaannya. Sebab itulah, tadi saya katakan, kena kenal, bukan melihat. Tak perlu melihat. Kalau cinta, orang timbul cinta karena pernah nampak, ya, kalau dalam bahasa agama itu bukan cinta ya Mas Kan ya. Ya cinta. Cinta belum cinta yang sebenar lah. Apa daripada Melayu? Apa nama? Cinta zahiriah lah. Cinta pandang pertama. Hakikat, mengenalinya. Itu kalau sudah mengenalinya, Masya Allah. Nak gantilah apapun tidak mau. Sahabat sudah mengenali Rasulullah. Bukan telah melihat Rasulullah. Mengenali. Kan tidak semua sahabat ini 24 jam melihat Rasulullah. Tidak. Sahabatnya sesekali melihat Rasulullah, berjumpa Rasulullah. Tapi karena semua sahabat ini kenal siapa Rasulullah, cintanya pada Rasulullah luar biasa. Sanggup mati mempertahankan Rasulullah. Anas yang duduk dengan Rasulullah selama 10 tahun itu pun, karena menjadi pembantu Nabi, setelah agak tua, Nabi sudah wafat, dan Anas masih hidup, panjang umurnya. Ada orang jumpa Anas, wahai Anas bin Malik, tolonglah ceritakan pada kami, wahai Anas, bagaimana agaknya fisikal Nabi ini. Macam mana wajah Nabi, macam mana, tolonglah. Bukankah Tuhan hidup di rumah Rasulullah selama 10 tahun? Tentu Tuhan kenal betul Rasulullah. Apa kata Anas? Minta maaf. Walaupun aku pernah duduk dengan Nabi, di rumah Nabi, pelayan Nabi selama 10 tahun. Minta maaf. Aku tidak pernah bertatap muka dengan Rasul secara langsung. Jarang sangat. Biasanya aku hanya melirik sikit. Bukan wajah Nabi ini menyeramkan. Bukan.
tak mampu Anas nak memantap wajah Nabi. Wibawanya sangat dahsyat. Jadi hanya sikit-sikit. Jadi kalau kamu nak tengok. Jadi kalau cinta kerana sudah sering melihat, salah. Tidak semua sahabat sering melihat Nabi. Jarang-jarang jumpa Nabi, sekali-sekala. Yang serumah dengan Nabi pun tidak pernah berhadap tatap muka. Tapi karena mereka kenal sungguh siapa Rasul. Kenal sungguh siapa Allah. Kenal sungguh siapa akhirat. Rela mereka mengorbankan dunia dan isinya. Itu obatnya. Itu cara untuk mengelak daripada terperangkap dalam wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kamu mencintai dunia dengan cinta yang banyak. Cinta yang banyak. Tuh, jamaah sekalian. Bagi saya sangat penting sekali untuk kita fahami sama seperti itu. Baik. Saya cukupkan situ penjelasan saya tentang ayat yang ke-10. Walaupun jangan boleh menganggap. Ingat ya, ayat ini jamaah sekalian, ini ayat ihsan. Ayat Quran yang berkaitan dengan hati, tafsirnya sangat luas. Percayalah. Bacalah kitab-kitab tafsir. Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum hakam biasanya tidak panjang penjelasannya. Dan ulama tafsir A, B, C, D memahaminya lebih kurang sama. Jika ayat itu ayat-ayat hukum. Iya. Pendapat Imam ini, Ibnu Katsir begini, Tabari begini, Qutubi begini, As-Sarabi begini, Ar-Razi begini. Lebih kurang sama. Kalau ayat itu ayat ahkam. Ya, karena perlu dipraktikkan. Tapi bila ayat itu berkaitan dengan hati, mahabbah cinta itu a'malul qulub. Tafsirnya luas sungguhnya sekalian. Sangat mendalam, sangat luas. Sebab bicara tentang hati, ya ibaratnya nak mengenal samudra yang tak bertepi lah. Nah, semakin banyak ilmu orang yang memahaminya, ya makin luas pembicaraan. Baik, saya cukupkan itu saja. Jadi jamaah tolong saya persilakan untuk menggali lebih lanjut penjelasan tambahan daripada ayat ini. Sekarang mari kita teruskan yang masih ada kaitan dengan ayat yang ke-10 ini. Sekarang ayat yang ke-11 muka surat 25 ya. Yang ada bukunya, notanya, lihat muka 11. Muka 25 ayat yang ke-11. Yang tidak ada bukunya, tidak ada nota, surah Al-Adiyat ayat 6 hingga 8. 6, 7, 8. 6, 7, 8 surah Al-Adiyat. Baik. Kita nak berbagi pahala. Coba sila ada yang ingin membacakan, silakan. Tolong siapa yang ingin membaca, silakan. Al-Adiyat ayat 6 hingga 8. Silakan. Saya baca Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana lirabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Masyaallah la quwata illa billah. Innal insan sesungguhnya manusia. Li rabbihi bagi Tuhannya atau kepada Tuhannya. Lam sungguh
lam sungguh. Kanud, fi'il madinya Kanada. Fi'il madinya Kanada. Yaknadu, ingkar, degil, melawan, membantah, protes, macam-macam lah. Itu namanya Kanada. Tak tahu macam mana ada negara Kanada. Kanada itu kalau dalam bahasa Arabnya itulah degil, protes, suka membangkang. Tak patuh, tak dengar cakap. Ya, bahasa bebasnya tak makan saman. Nih, manusia ini tak makan saman. Wa innahu, dasnya dia manusia, ala dzalika, atas itu, atas perbuatannya yang tak patuh, yang degil, yang menentang, membangkang itu, la syahid, menyaksikan. Mana dia sedar? Ini peliknya. Dia menentang Allah dan dia sendiri sedar. Dia sendiri menjadi saksi. Yalah, kenapa saya ini jahat? Subhanallah. Hati kecilnya maksudnya. Kemudian, ini rupanya salah satu daripada puncanya. Allahu Akbar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia, lihubbil khairi, karena cintanya kepada harta. Khair di situ maksudnya harta benda yang banyak. Kerana cintanya kepada harta, la syadid, sungguh amat bersangatan. Sungguh amat bersangatan. Baik, ada 3 ayat. Allah memberitahu kita tentang sifat yang ada dalam diri kita terhadap harta. Sudahkah sikap manusia, pandangan manusia, perlakuan manusia terhadap harta itu sudah sebagaimana yang Allah perintahkan? Jika belum, pasti manusia itu nanti akan menjadi kanut kepada Allah. Tapi jika sikapnya kepada harta sudah sebagaimana yang Allah tetapkan, yang Allah perintahkan, insya Allah manusia tidak lagi menjadi kanut, tapi akan menjadi kunut, patuh pada Allah. Nah, itu kesimpulan secara. Jadi punca orang itu nanti patuh atau tidak kepada Allah, mudah patuh atau mudah menentang Allah, derhaka, berpunca daripada hubbul dunya, hubbul mal. Bagaimana ia memperlakukan dunia dan isinya. Jamaah sekalian, tadi saya katakan kanut daripada Kanada, yang makna asalnya sebenarnya Kanada yakni al-qat'u. Kaf, nun, dal itu makna asalnya qata'a. Qata'a makna putus. Putus. Katalah Kanada al-hablu. Kanatu al-habla. Saya memotong, memutuskan tali. Jadi kanut merujuk pada orang yang kanut, mana orang yang terputus hubungannya dengan Tuhannya. Subhanallah. Bagaimana hubungannya dengan Allah terputus? Sedangkan Allah masih terus-menerus memberinya hidup, memberinya nikmat, memberinya makanan, memberinya air, memberinya oksigen, memberinya kesehatan, masih berikan rehat untuk masa tidurnya, dijaga semua organ tubuhnya semasa tidur. Allah memperhatikan, menjaganya 24 jam sehari semalam. Tapi orang ini sudah memutuskan hubungan dengan Tuhannya. Macam mana boleh putus hubungan dengan Tuhannya? Karena ia
telah menjalin hubungan yang sangat erat sekali dengan al-khair, dengan harta yang ada di depannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini benar-benar merupakan manusia yang paling celaka ya. Itu Kanada, asalnya putus. Bahkan kalau dikaitkan dengan tanah, kata al-ardul kanud. Orang Arab kata al-ardul kanud. Bumi yang kanut. Bumi yang kanut mana bumi la yambutu fiha syai'. La tumbitu fiha syai'an. Bumi yang tidak menumbuhkan tanaman sedikit pun, tandus. Bumi yang tandus, yang gersang, tidak ada tumbuhan sedikit pun disebut bumi kanut. Kan bumi sepatutnya bila hujan turun, keluar jadi gembur, keluarlah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Ini tidak. Disimbah dengan hujan banyak pun, tak ada tumbuhan. Putus. Itu bumi. Orang kanut, orang yang putus hubungannya dengan Tuhan. Walaupun Allah masih menjaganya 24 jam sehari semalam, dia sudah tidak punya menjalin hubungan dengan Tuhan. Lupa. Karena dia lebih erat, dirinya sudah diikat oleh dirinya sendiri dengan pemberian Allah. Bukan kepada yang memberi, tapi kepada pemberian. Itu namanya hubbul khairi syadid. Itu punca dia. Hubbul khairi syadidun. Ya mas sekalian, ayat ini yakni surah ada dalam surah Al-Adiyat. Ada itu mana kuda yang lari kencang. Itu fahami itu ayat yang surah yang luar biasa ini ya. Sini surah yang luar biasa walaupun pendek, wal adiyati dhabha fal mudiyati itu mula-mula cerita tentang kuda perang. Di tengah-tengah cerita tentang perangai manusia. Di ujungnya cerita tentang kubur. Ujungnya cerita tentang akhirat. Tengok, pelik tak pelik surahnya. Surahnya pendek. Mula-mula cerita tentang kuda perang. Setelah cerita tentang perang pula, cerita tentang perangai buruk manusia. Yang kanut itulah. Dan dijelaskan punca dia jadi kanut. Cinta dunia. Putus hubungan dengan si pemberi. Karena sudah mendakap erat-erat pemberiannya. Sehingga lupa siapa yang memberinya. Lepas itu cerita tentang alam kubur pula. Dan hujung-hujung cerita tentang akhirat nanti. Allah akan pertanggungjawabkan. Coba kalau kita baca surah pendek ini mungkin kita bingung. Ini tajuknya tajuk apa nih saat. Tapi nama surah itu surah Al-Adiyat. Kuda perang. Lalu apa kaitan antara kuda perang dengan kedegilan manusia, dengan alam barzah, dengan pertanggungjawaban di akhirat? Jadi kalau kita baca sepintas selalu ya mas sekalian, dengan ilmu kita yang masih sangat-sangat sedikit, ya mungkin tidak mustahil kita akan kata Quran ini macam mana ya, susun satu surah itu macam tak teratur. Ceritanya melompat-lompat, macam tak ada kaitan kena mengena. Cerita kuda lah, cerita manusia lah, cerita kubur. Cuma yang betul ni cerita apa? Kan seakan-akan tidak ada alaqah. Ya, tapi bagi orang mufasir yang hebat seperti Ma'as-Suyuti, mufasir yang hebat itu, dalam kitabnya Al-Itqan, mereka faham betul. Quran ni kalau kamu fahami betul-betul, kamu cermati betul-betul, daripada alif hingga ya, daripada huruf ba hingga huruf sin, bismillah kan huruf ba pertama, hingga wan nas huruf terakhir sin. Jadi dari ba hingga sin. Walaupun sepintas macam melompat-lompat ceritanya, macam itu. Tapi kalau kamu fahami betul, kamu menyelami ke dalam, kamu akan nampak ikatan satu ayat dengan ayat sebelum dan selepasnya. Kalimat sebelum dengan kalimat selepasnya. Surah sebelum dengan surah selepasnya hingga akhir Quran. Hatta kaitan surah terakhir An-Nas dengan surah pertama Al-Fatihah itu diikat oleh mata rantai benang emas yang sangat halus dan indah. Ada
silsilah, rantai, diikat dengan benang emas. Ibaratnya begitu kata Imam Suyuti. Tapi hanya boleh dilihat oleh mereka yang betul-betul tadabbur. Sehingga orang-orang seperti ini, bahkan Imam An-Nawawi, sering menyatakan, sungguh aku tidak tahu di mana Al-Quran ini berhentinya. Bila aku baca Al-Quran, aku tidak tahu di mana aku harus berhenti. Karena ketika aku nak berhenti, ayat selepas ini sambungan dia. Baca surah Al-Fatihah, waladhdallin, nak berhenti. Surah Al-Baqarah ini sambungan surah Al-Fatihah. Dia ada nampak benang emasnya. Minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim kan sepatutnya. Ya, buat hataman lah, hatam Quran. Keluarlah pulut kuning sepatutnya. Kata Imam Nawawi, ini belum boleh berhenti ini. Anas ni erat sekali hubungannya dengan Fatihah sebelumnya. Jadi nak baca tu terus macam mata rantai yang tak tahu di mana mula, di mana akhir. Itu orang yang sudah cermat betul Al-Quran. Sehingga menarik. Kita yang belum punya ilmu setinggi itu, ya seakan-akan terputuslah. Ini cita apa ni? Lepas cita ni belum selesai dah tukar cita tu kata aja. Tak apalah, itu bukan karena salah Qurannya ya. Kita yang belum mempunyai ilmu yang mencukupi untuk dapat melihat seperti itu. Dan itu maknanya masih banyak khasnya tentang ulumul Quran. Itu belum kita kuasai, Tapi itu sebagai maklumat saya supaya untuk membangkitkan keinginan kita untuk terus belajar. Ya, carilah belajar mana-mana. Jika ada kesempatan gitulah ya. Dia masih ada peluang, ya berilah. Tapi kalau sudah tidak punya kesempatan, tapi ada pula ilmu yang lebih mustahak untuk kita segerkan, ya carilah yang afdoliyah, gitu ya, yang afdoliyah. Ya mas sekalian, di dalam ayat ini Allah katakan innal insan, ada alif lam dalam kalimat al-insan. Alif lam itu, alif lam dalam al-insan, dalam bahasa Arab, saya namanya itu alif untuk ta'riful jinsi. Untuk memakrifatkan isim jenis. Insan, hayawan, itu nama isim jenis. Jin itu isim jenis. Bila ditambah dengan alif lam jadi al-insanu, maka yufidul istighraq ghaliban. Memberi makna istighraq. Istighraq itu maknanya mencakupi ke seluruh jenisnya. Asal makhluk ini termasuk insan, maka masuklah dalam ayat ini. Begitulah maksudnya. Tanpa kecuali. Itu maksudnya. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti rugi. Asal ia masuk jenis manusia. Itu benar istighraq. Ya, istighraq. Kecuali ada pengecualiannya lah. Kecualiannya lah, gitulah. Apa dia? Manusia ini secara umumnya tabiat semula jadinya itu kanut li rabbi. Subhanallah. Jadi sifat menentang itu lebih menonjol. Itulah. Yang kafir sudah jelas menonjol sekali itu kanutnya. Yang mukmin pun kadang-kadang ketara juga. Karena bila berhadapan dengan perintah, sentiasa mencari alasan untuk meninggalkannya. Bila jumpa dengan larangan, cari alasan untuk membenarkannya bila melanggarnya. Saya tahu ini larangan, tapi macam mana supaya saya boleh buat ya? Sebab kalau aku tinggal rugi aku. Ini perintah Allah nih, aku mesti buat nih. Tapi kalau aku buat rugi aku. Aku akan kehilangan sekian-sekian. Akhirnya cari pembenaran. Cari tahqiq. Cari justification. Macam mana nak justify kesalahannya? Bukankah itu namanya kanut? Walaupun dah jadi Muslim pun, ini sifat kanut ini masih sering kali menonjol.
Masih ada aja alasan untuk mencari pembenaran, justifikasi, tahqiq. Apalagi orang yang dapat tak percaya Allah. Karena itu isbat semula jadi. Allah bagi nikmat. Allah suruh kata, syukurlah 100%. Tapi sudahkah kita mensyukuri 100%? Nah, kalau kita mampu mensyukuri 70%, maknanya 30 itu masih kanun. Yang 3%-nya kan masih masuk kategori kanun. Bila timur musibah, Allah suruh kita bersabar. Sudahkah kita mampu 100%? Jika belum, baru 80. Nah, yang 20 itu masih. So, maknanya memang inna nisa'alirubila kanu itu melekat. Merupakan tabiat manusia. Tabiat manusia. Ini yang saya sampaikan. Wa hadza 'aridun yuradul kulli insan ala tafawuti fi wa laslu minhu illal anbiya. Dan sifat seperti ini berlaku bagi semua manusia illal anbiya, kecuali para nabi dan para rasul. Wa kamula ahlus salah, dan bagi mereka yang semakin sempurna kesempurnaan dirinya. Orang yang berada dalam tahapan penyempurnaan dirinya. Solahun nafas. Orang yang masih dalam tahapan meningkatkan kesolehan dirinya. Makin berproses. Nah, itu biasanya kanutnya makin kurang. Bukan makin tambah, makin kurang. Ada tapi lama-lama makin kurang. Seiring dengan bertambahnya kesalehan seseorang. Itu maksudnya. Ya. Dan bagaimana caranya? Tadi sukan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Itu puncanya. Karena sesungguhnya manusia itu lihubbil khairi. Lam itu kerana. Namanya lam taklil. Kerana cintanya kepada harta. Nah, ini menarik. Malun yang terjemahnya harta, dalam Al-Quran ini sering kali disebut khairun, kebaikan. Mal, harta, kadang-kadang Allah gunakan istilah khair yang artinya kebaikan. Contohnya ayat ini, lihubbil khairi, karena cintanya kepada harta, bukan cinta pada kebaikan. Idza hadara ahadumul maut intarokan lil wasiyatu. Bila datang kematian pada seorang kamu dan dia meninggalkan taroka khairan, dengan harta yang banyak. Kenapa harta Allah namakan sebagai khairun? Kata seorang mufassir kontemporeri, harta Allah namakan khairun kerana satu, ia disebut harta, tadi saya sebutkan, jika ia dicari dengan cara yang baik. Allah sebut harta dengan khairun, ia memberikan message bahwasanya harta itu, yang dikatakan harta oleh Allah itu, harta yang dicarinya dengan cara khair syar'i. Itu pertama. Yang kedua, semakin banyak harta yang dimiliki oleh orang yang mencarinya dengan baik, dengan syar'i, itu semakin baik. Jamaah katalah mencari harta dengan secara syarak. Itu sudah, yang kita cari itu bukan malun, itu sudah khairun. Pahala. Semakin banyak harta yang jamaah dapat, yang jamaah miliki, dan usaha yang syar'i, maka semakin baik. Punya 1 juta lebih baik.
daripada hanya punya 900.000. Itu maksudnya. Kalau jamaah ingin cari lagi dengan cara yang halal sehingga mendapatkan 5 juta nilainya, lebih baik lagi daripada hanya mendapatkan mempunyai 4 juta. So makin banyak disebut baik. Jadi disebut khairun itu bila harta yang dimiliki oleh orang yang baik dalam mencarinya itu semakin banyak, bukan makin sedikit. Pahamnya? Itu makna di sebalik makna khairun ini. Kerana jika mencarinya dengan baik, lalu mendapatkan makin banyak di tangan orang yang baik. Nah, kembalinya pada tadi. Orang yang baik pastilah tidak akan menyimpan banyak. Orang baik kebahagiaannya bukan pada memiliki yang banyak. Tapi orang yang baik, yang soleh, itu kebahagiaannya terletak pada memberi yang banyak. Dalam bahasa agama, as-sa'adah fit tasarruf. Bukan as-sa'adah fil milk. Orang soleh itu kebahagiaan hatinya bukan karena memiliki segala-galanya. Bukan. Dia tak bahagia. Bukan karena mempunyai banyak itu bahagia. Hatinya bahagia jika ia dapat memberi banyak. Dan untuk membolehkan ia memberi banyak, dia mesti memiliki banyak. Sekarang Anda bayangkan, berapa banyak pahala yang diberi oleh orang ini. Mencarinya dengan cara yang baik. Pahala belaka, terhapus dosanya. Mencari rezeki yang halal itu penghapus dosa. Apa lagi? Sekarang punya banyak, makin baik. Kemudian cita-citanya, kan dia tahu, aku memiliki yang banyak ini bukan tujuan, ini hanya alat, ini hanya wasilah. Tujuannya supaya aku boleh memberi banyak. Untuk membolehkan aku mempunyai pemberian banyak, aku mesti memiliki banyak. Lalu diberikan banyak-banyak. Pahala lagi. Pahala lagi. Nah, kalaulah inilah gaya hidup yang dilakukan oleh seseorang Muslim, tidak ada yang salah. Tidak ada yang mendatangkan madarat. Tidak ada yang mendatangkan dosa bagi si Muslim yang seperti itu. Ketika ia mencari, ketika dalam fasa pencariannya, ketika ia telah memilikinya, dan semasa ia membelanjakannya. Kenapa? Semasa mencari hubungannya dengan Allah masih sangat kuat, kan ikut peraturan Allah. Ketika menerimanya, hubungannya pada Allah pun masih sangat kuat, cintanya pada Allah tidak berkurang, walaupun sekarang Allah telah memberikan macam-macam. Dan bagi menunjukkan keikhlasan cintanya pada Allah, melebihi daripada cintanya kepada yang diberikan oleh Allah, diberikannya di jalan Allah. Tengok. Ketika dalam fasa mencari, fasa memiliki, fasa membelanjakan, hubungannya Allah tetap terjaga. Tidak akan kanut, tidak akan terputus. Tetapi, jika orang itu yang dicintainya bukan Allah, tapi hartanya, yang penting dapat. Ya, sebab harta yang dicintainya. Dia tidak fikir prosesnya. Yang penting hasilnya. Allahu Akbar. Gimana supaya aku dapat itu? Proses tak penting. Halal ke haram? Ya, sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Sekarang sudah dapat. Di tangannya pula. Yang penting sudah dapat. Ya, pasti takatsur lah. Makin bertambah-tambah yang Allah berikan padanya, makin jauh daripada Allah. Makin putus.
Sekarang apa yang di tangannya? Adakah akan dibelanjakan jalan? Tidak mungkin. Untuk memuaskan seleranya. Untuk takat, untuk buat itu. Baginya kecil. Kecil. Kalaupun ada derma, pikir-pikir. Ya, mungkin. Minta maaf sekali, minta maaf. Mungkin masukkan, apa namanya, 100 ringgit dalam kotak amal. 100 ringgit. Ya, mungkin, 100 ringgit, saya tengok yang lain 5 ringgit aja, 10 ringgit, 100 lah. Ya, mungkin cukup, 100 cukup lah, 100, takkan sampai 1000. Tak apalah, 100, 150. Banyak tu. Bagilah 100 ringgit, banyak, 200 ringgit. Tiba terasa banyak, 100 ringgit. Nilai 100 ringgit terasa banyak ketika masuk di tabung khairat. Tapi 900 ringgit, 1000 ringgit, kecil. Ketika ia gunakan untuk beli tiket, nak merasai keadaan setengah mati. Apa tuh keadaan setengah mati? Ya, kan itu. Dipanggil apa tuh? Bungee jumping. Mungkin melawat New Zealand sana, saya nak perasalah bungee jumping tu. Tiketnya berapa? Murah, 1000 ringgit aja. 1000 ringgit aja, murah. Bukan senang nak rasa. Tak apalah. Tengok, nak merasai pengalaman setengah mati, kena bayar 1000 ringgit. Murah kan 1000 ringgit. Macam mana tiba-tiba 1000 ringgit dilihatnya begitu kecil untuk memuaskan syahwatnya. Tapi 100 ringgit dirasa besar ketika masuk tabung khairat. Coba, apa yang ada dalam hidup orang yang seperti ini? Hati saya minumlah, ada satu. Rupanya ada orang jual roti canai rupa-rupanya. Ada, saya pernah merasa ada roti canai. Sedap tak sedap tapi ada. Tak juga lah canai. Bagaimana awak makan roti canai? Ada satu kawasan di tengah bandar perjudian terkenal dunia di Las Vegas. Rupanya ada kedai jual roti canai. Sama kadang-kadang. Murah tau, dikira murah lah. Sekeping harganya 100 ringgit Malaysia lah, lebih kurang. Satu keping 100 ringgit. Murah. Saya bilang. Yalah, kawasan Las Vegas. Saya makan tu. Tapi memanglah rasa sedap jugalah. Tengok, roti canai 100 ringgit. Murah katanya. Karena di mana makannya? Di tengah bandar metropolitan, bandar perjudian Las Vegas. 100 ringgit diberikan makcik minta maaf yang sedang mengharapkan bantuan karena susah. Makcik tak apalah. Ini ada 100 je lah, tak apalah, mungkin cukup lah untuk makcik 1 minggu. Mungkin bagi orang yang hubud dunia, melihat 100 ringgit ketika dikeluarkan untuk orang susah, terasa besar berbanding 100 ringgit untuk membeli sekeping roti canai di Las Vegas. Kalau itulah cara berfikirnya, itulah kanutnya mas kalian. Habis. Itu kalau orang Muslim ya. Kalau orang kafir jangan tanya, kita orang kafir tak. Sebab orang kafir pasti akan mencari pembenaran. Tadi saya katakan, orang mukmin yang ada sifat kanut mencari pembenaran. Perbuatan yang salah, macam mana supaya tak terasa salah untuk melakukan. Cari pembenaran. Yalah, ini okey lah. Murah, 1000 ringgit murah. Bukan senang nak rasa. Bungee jumping setengah mati, jantung nak terkeluar. Tapi puas, 1000. Coba masukkan dalam tong surau 1000. Menggeletar tangan dia. Wa'iyadzubillah, ta'udzubillah. Ini sebenarnya yang Quran ingatkan. Sebab manusia ada sifat semula jadi seperti itu. Hubbul khair syadid. Terlalu bersangatan. Bila terlalu dekat dengan pemberian, nanti putus dengan zat yang memberi. Gitulah. Tapi bila sangat menyayangi yang memberi, pemberian itu pasti akan dihargai. Masa diberi, menapa dihargai, masa ditarik pun tetap menyayangi si pemberinya. Itu orang yang bertuah.
Jemaah sekalian, itu yang sempat disampaikan. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari tutup dengan bacaan tasbih Farah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi wal 'asri innal insana lafi khusr alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.